Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung Anda menontonnya jam berapa. Kalau kami tagnya malam-malam. Perkenalkan, nama saya Raditya Muhammad Fauzan dengan NIM belakang 477 dari kelas J Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Wahyudin Darmawanto dengan NIM belakang 498 dari kelas J Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. nah di sini kami ingin menjelaskan macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Tapi kita menjelaskannya apa ya konsepnya ini? Podcast bukan podcast kayak apa ya? Biasa sih, bincang-bincang biasa, jelasin biasa. Ngejelasin seadanya weh. Nah, sebelum ke materi macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan itu, saya ingin memberikan tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Nah, pengertian kejahatan, sebenarnya banyak sekali pengertian kejahatan, namun kami ngambil beberapa pengertian kejahatan saja. Kejahatan dalam bahasa Belanda itu disebut misdrijven, yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik. Nah, bagian lainnya adalah pelanggaran. Nah, pengertian kejahatan itu dari sudut pandang yuridis, yaitu merupakan suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang. Sedangkan pengertian kejahatan dalam sudut pandang sosiologis, yaitu kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat. Nah, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Nah, kejahatan itu merupakan bagian yang sering banget atau peristiwa sehari-hari yang kerap sekali kita temukan. Seorang filsuf Cicero mengatakan ubi society, ibi ius, ibi crime, yang berarti ada masyarakat, ada hukum, dan ada kejahatan. Masyarakat itu kan saling menilai, saling berkomunikasi, menjalin interaksi, sehingga nggak jarang lah kita itu menimbulkan konflik atau perikatan atau permasalahan. Nah, secara yuridis formal, kejahatan itu merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan atau immoral. Masyarakat itu merugikan masyarakat, maksudnya, mohon maaf, atau asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Lalu secara sosiologis, kejahatan merupakan bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang mencangkup dalam undang-undang pidana maupun belum. Lalu adapun jenis-jenis kejahatan, bentuk-bentuk perilaku kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bentuk dan jenis kejahatan itu dibagikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama, rampok atau gangster. Rampok atau gangster itu yang sering melakukan tindak kejahatan atau yang beroperasi secara bersama-sama. Lalu yang kedua itu ada penipuan-penipuan. Kita juga udah sering melihat lah penipuan-penipuan. Lalu yang ketiga ada pencurian dan pelanggaran. Lalu kemudian menurut cara kejahatan yang dilakukan dalam dikelompokkan dalam yang pertama, menggunakan alat bantu. Apa sih menggunakan alat bantu itu? Menggunakan alat bantu itu contohnya seseorang yang melakukan kejahatan dengan alat bantu senjata tajam, senapan, bahan-bahan kimia, racun, terus instrumen kedokteran, alat pukul, dan lain-lain lah. Lalu yang kedua, tidak menggunakan alat bantu. Artinya sekiranya kita menang fisik gitu, kita mempunyai kekuatan fisik yang lebih bujuk rayu dan tipu daya, itu merupakan cara kejahatan tanpa menggunakan alat bantu. Lalu yang ketiga ada residivis. Residivis itu apa sih? Residivis itu merupakan suatu kejahatan yang dimana penjahat yang berulang-ulang keluar masuk
penjara. Lalu ada penjahat-penjahat berdarah dingin. Gimana sih penjahat-penjahat berdarah dingin itu? Penjahat-penjahat berdarah dingin itu yang melakukan tindak kejahatan dengan penuh pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang. Jadi udah ada persiapan dulu gitu. Itu yang namanya penjahat-penjahat berdarah dingin, udah matang persiapan-persiapannya. Lalu penjahat kesempatan atau situasional. Lalu yang keenam ada penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika. Lalu yang ketujuh itu ada penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri atau nggak sengaja, lalai, ceroboh, atau keabsahan, acuh tak acuh, sembrono, dan lain-lain. Itu merupakan penjahat kebetulan. Lalu adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan. Di sini kami memaparkan ada 6 teori-teori kriminologi tentang kejahatan. Sebenarnya bisa dipersingkat atau bisa diperluas, tapi kami memaparkan 6 yang sekiranya penting menurut kami. Yang pertama ada teori paradigma studi kejahatan. Apa sih teori paradigma studi kejahatan? Nah, dalam teori ini si Mecha dan Le menyatakan 3 paradigma tentang studi kejahatan, yaitu perspektif konsensus, perspektif pluralis, dan perspektif konflik atau radikal gitu ya, konflik itu. Nah, prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif konsensus itu diantaranya, yang pertama, hukum merupakan atau hukum adalah pencerminan dari kehendak masyarakat banyak. Lalu yang kedua, hukum itu melayani semua orang tanpa terkecuali, atau secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum tidak membeda-bedakan seseorang atas dasar ras, agama, budaya, dan lain-lain. Apalagi golongan atas golongan bawah, yang dimana masyarakat itu mempunyai paradigma yang jelek terhadap hukum di negara kita, yang dimana hukum di negara kita itu dianggap bahwa hukum itu dibuat hanya untuk kalangan bawah. Bahwasannya tidak, hukum itu dibuat hukum itu dibuat untuk melayani semua orang tanpa terkecuali. Yang ketiga itu mereka yang melanggar hukum, yang mencerminkan keunikan-keunikan atau merupakan kelompok yang unik. Lalu adapun prinsip-prinsip paradigma positivis. Yang pertama, tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab akibat. Lalu yang kedua itu hubungan sebab akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metode-metode yang bersifat ilmiah. Lalu yang ketiga, penjahat mewakili suatu hubungan sebab akibat yang unik. Lalu yang keempat, jika hubungan sebab akibat ini tidak dapat diketahui melalui metode ilmiah, maka tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan penjahat itu dapat dibina. Itu prinsip-prinsip paradigma positivis, yang dimana paradigma positivis itu diambil dari perspektif konsensus ini. Lalu adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif pluralis. Di antaranya adalah 1, masyarakat terdiri dari berbagai macam kelompok. Lalu yang kedua, dalam kelompok-kelompok ini terjadilah tuh perbedaan-perbedaan, bahkan pertentangan mengenai apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Lalu yang ketiga, terdapat kesepakatan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, setelah itu, sistem hukum memiliki sifat bebas nilai. Yang kelima, sistem hukum berpihak pada kesejahteraan terbesar masyarakat. Itu dari prinsip-prinsip perspektif pluralis. Dari prinsip-prinsip yang dianut oleh paradigma interaksionis, yang dimana diantaranya 1, kejahatan bukanlah terletak pada tingkah lakunya, melainkan pada reaksi yang muncul terhadapnya. Lalu yang kedua, reaksi terhadap penjahat akan menghasilkan cap sebagai penjahat. Itu dari paradigma interaksionis. Nah, yang ketiga, secara seseorang yang dicap sebagai penjahat dengan sendirinya akan termasuk
kelompok penjahat. Itu udah dengan sendirinya gitu. Lalu yang keempat itu seseorang diberi cap sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi. Dari suatu proses interaksi maka seseorang itu dicap sebagai penjahat. Nah, yang kelima itu terdapat kecenderungan bagi seseorang yang dicap sebagai penjahat akan mengidentifikasikan dirinya sebagai penjahat. Lalu yang kedua, teori kriminologi tentang kejahatan dengan kekerasan, yang dimana terdapat tiga sudut pandang atau titik pandang dengan melakukan analisis terhadap masalah kejahatan. Di antaranya makroteori. Makroteori sini menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Lalu yang kedua itu mikroteoris, yang dimana menjelaskan tentang mengapa seseorang atau kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan, dan terdapat pula sekelompok orang yang tidak melakukan kejahatan yang menitik beratkan pada pendekatan psikologis dan sosiologis atau biologis. Lalu yang ketiga ada bridging teori, yang dimana menjelaskan struktur sosial dan menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi jahat. Itu merupakan tiga titik pandang dalam teori kriminologi tentang kejahatan dengan kekerasan. Lalu yang ketiga ada teori kontrol sosial dan containment, yang dimana Reis mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak atau remaja. Yang diantaranya ketiga komponen tersebut adalah yang pertama, kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak. Yang kedua, hilangnya kontrol tersebut. Lalu yang ketiga, tidak adanya norma-norma yang dimaksud. Apa sih tidak adanya norma-norma yang dimaksud itu? Seperti di sekolah, norma-norma di sekolah, norma-norma pada orang tua, atau di lingkungan terdekat. Itu merupakan teori-teori kontrol sosial yang sering dialami. Itu pengemukakan dari Reis. Lalu yang keempat ada aliran kriminologi klasik, yang dimana kita udah banyak belajar aliran-aliran kriminologi klasik ini dari kelas. Saya ingin menjelaskan secara singkat aja di dalam ini, dimana aliran kriminologi klasik itu merupakan perilaku kriminal yang berasal dari sifat manusia sebagai makhluk rasional dan hedonistik. Lalu yang kelima ada aliran kriminologi positif, yang dimana pemahaman ini menggantikan doktrin kehendak bebas. Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak memiliki kehendak bebas, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Jadi aliran kriminologi positif itu dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal diri individu. Lalu yang keenam ada aliran kriminologi neoklasik. Basicnya aliran neoklasik ini sama seperti aliran klasik basicnya, namun dalam aliran ini terdapat sejumlah revisi yang dilakukan gitulah, atau perubahan-perubahan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, perubahan dalam doktrin kehendak bebas, yang dimana ada kehendak bebas dalam teori klasik, namun di neoklasik terdapat revisi-revisi gitu. Lalu yang kedua, perubahan adanya keadaan-keadaan atau keadaan mental dari individu sendiri. Itu perubahan dari aliran kriminologi klasik jadi aliran kriminologi neoklasik gitu. Lalu yang ketiga itu perubahan doktrin. Jadi perubahan doktrin tanggung jawab, perubahan doktrin tanggung jawab sempurna yang mendasari pembalasan dalam aliran klasik. Lalu yang keempat itu dimasukkan keterangan ahli dalam acara pengadilan. Untuk apa? Untuk menentukan besar tanggung jawab, apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah gitu. Lalu tinjauan umum, upaya apa sih untuk menanggulangi kejahatan itu? Di sini saya mengambil ada dua upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut, yaitu ada upaya penal dan non penal.
apa sih upaya penal itu? Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal itu adalah upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh dengan yang pertama penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang kedua pencegahan tanpa pidana. Lalu yang ketiga mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa atau influencing view of society on crime. Lalu berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu jalur non penal atau di luar hukum pidana dan jalur penal atau hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal biasanya lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ini antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang politik kriminologi secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Nah, usaha-usaha non-penal itu diantaranya misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat dalam menggarap kesehatan masyarakat melalui media pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utamanya, apa sih tujuan utamanya dari usaha-usaha non-penal itu? Diantaranya adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Lalu yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal. Itu merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, merupakan cara yang paling tua, kuno gitulah. Setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai older philosophy of crime control. Menurut Ruslan Saleh, dikutip dari Muladi dan Bardanalwawi, ada 3 alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya sebagai berikut. Yang pertama, perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Lalu yang kedua, ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum, dan di samping itu harus tetap ada reaksi dan pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu. Lalu yang ketiga, pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang tidak jahat gitu. Nah, sebelum kita ke teori-teori mazhab lingkungan gitu, teori kriminologi, saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai apa sih itu kriminologi, pengertian kriminologi. Sebenarnya banyak sekali ahli-ahli yang menjelaskan apa itu kriminologi, dan banyak sekali perbedaan di dalamnya. Dan saya mengambil pengertian kriminologi secara singkat aja di sini, bahwasannya kriminologi adalah suatu studi tentang kejahatan yang berkaitan dengan masyarakat, ilmu pengetahuan, pemerintah, dan hukum. Sehingga bidang kriminologi memberikan banyak peluang
untuk merasakan pekerjaan lantaran sebagian besar di bidang penegakan hukum dan psikologi. Nah, kami mengambil beberapa pengertian kriminologi berdasarkan atau menurut para ahli. Menurut Romli Sasmita definisi kriminologi itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu definisi sempit dan definisi luas. Apa sih definisi sempitnya? Itu bahwasannya kronologi secara khusus mempelajari kejahatan. Kalau secara luas itu kriminologi mempelajari penologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan non-hukuman. Lalu Sutherland berpendapat bahwasannya kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu yang berhubungan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial. Lalu W.A. Bonger, arti kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Lalu adapun tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan akan dipaparkan oleh Wahyudiono. Nah, baik. Sekarang kita akan membahas tentang tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kesehatan. Yang pertama yaitu mazhab positif Italian. Mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini, Franz dan Spurzheim, mereka menyelidiki ciri khas lahiriah watak, roman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan seorang penjahat. Yang kedua, pendapat pendiri mazhab positif Italia, yaitu ada beberapa pendapat. Kita mengambil 8 pendapat. Yang pertama, penjahat dilahirkan dan memiliki watak yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, dan rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga, tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan yang merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat. Yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat kecuali lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan. Yang kelima, penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda dan ciri-ciri tertentu. Yang keenam, tidak memiliki perasaan menyesal dan belas kasihan, perasaan sakit hilang bila dipukul, dan cenderung kejam. Yang ketujuh, tidak mengetahui agama dan tidak berperi kemanusiaan. Yang terakhir atau yang kedelapan, tabiatnya suka menato dirinya sendiri, suka mengkonsumsi minuman beralkohol, dan suka bermain judi. Yang ketiga, ciri-ciri penjahat menurut Lombroso. Ada 5 ciri-ciri penjahat, yaitu yang pertama, isi tengkoraknya kurang atau terdapat berbagai kelainan. Yang kedua, dalam otaknya terdapat keganjilan atau benjolan otak. Yang ketiga, roman muka yang berbeda dari yang lain. Tulang rahangnya lebar, mukanya tidak simetris, dan dahinya melengkung ke dalam. Keempat, kurang mempunyai perasaan. Dan yang terakhir, suka tato dan raja. Yang keempat, klasifikasi penjahat menurut Lombroso. Yang pertama yaitu brown criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin aktivisme. Insane kriminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa
perubahan dan salah satu contohnya adalah kelompok idiot atau paranoid. Yang ketiga, okasional kriminal atau kriminaloid, yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya adalah penjahat kambuhan atau habitual criminals. Yang keempat, criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, dan kehormatan. Poin selanjutnya, pendapat Lamborso tentang sebab-sebab kejahatan. Sifat menyimpang menurut Lamborso terjadi karena turunan atau orang itu dilahirkan sebagai penjahat. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut di atas adalah orang-orang yang akan atau kemungkinan dapat menjadi penjahat. Orang-orang yang sifat-sifat tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut atau kemungkinan dan dikhawatirkan akan menjadi penjahat dalam waktu lambat atau cepat. Menurut Lamborso, orang itu menjadi penjahat karena memang ia dilahirkan sebagai seorang penjahat. Pendapat Lamborso ini mendapat perhatian banyak dari masyarakat, tetapi juga dicela keras. Tidak setiap orang yang memenuhi syarat-syarat penjahat dari Lamborso menjadi penjahat. Aduh, sorry banget ini penonton yang budiman, pasti banyak ini viewersnya ini. Nah, tadi HP-nya mati tiba-tiba, ini recordnya pakai HP. Nah, tadi kan alhamdulillahnya 2 poin sudah dijelasin. Yang pertama ada tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang kedua ada tinjauan singkat terkait mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan. Nah, sekarang masuk ke poin berikutnya. Apa poin berikutnya? Macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Nah, ada berapa sih teori? Ada apa aja sih? Yang pertama ada social disorganization atau teori disorganisasi sosial. Nah, biasa disebut juga ketidakstabilan sosial. Apa itu? Menggambarkan apa itu teori ketidakstabilan sosial itu? Jadi teori ini menggambarkan perubahan sosial, konflik, dan kurangnya kesepakatan sebagai penyebab kejahatan dan penyimpangan di lingkungan sosial di. Oh, berarti teori ini tuh terkait dengan kriminologi ekologi ya? Iya benar gitu. Nah, ekologi. Sekarang ekologi itu apa ekologi? Ekologi adalah istilah yang diambil dari biologi yang berarti menggambarkan hubungan timbal balik antara organisme hidup dan lingkungannya. Begitu. Nah, saya juga tahu sedikit tentang teori ketidakstabilan sosial ini. Saya ingin memaparkan dari Bapak Robert ini. Bapak Robert tapi bukan Rene Albert dan Ernest, bukan Prakasa. Yang dimana mengembangkan lebih lanjut studi tentang disorganisasi sosial dari Thomas dan Zweig dengan ekologi sosial. Gerakan ekologi sosial itu menjamin, istilah dalam ilmu biologi, tentang interaksi organisme dengan lingkungannya. Sedangkan dalam kaitannya dengan ilmu sosial, ekologi sosial merupakan upaya untuk menghubungkan struktur dan organisasi setiap komunitas manusia dengan interaksi dalam lingkungannya gitu, kata si Bapak Park atau Bapak Robert ini dan si Ernest. Lalu saya ingin menanyakan faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakstabilan sosial itu apa aja sih? Faktor-faktor penyebab ketidakstabilan sosial itu ada 4. Yang pertama, menurunnya nilai sosial. Yang kedua, hubungan masyarakat sekitar yang menurun. Bentar. Menurunnya nilai sosial itu kayak gimana menurunnya nilai sosial? Seperti ini, contoh
nilai sosial. Contoh menurunnya nilai sosial adalah lunturnya nilai sosial seiring kemajuan zaman, menimbulkan dampak negatif seperti individualisme, egoisme, dan sopan santun. Tentunya hal-hal tersebut mendorong timbulnya perilaku kejahatan. Setuju, sopan santun telah hilang. Apalagi terus tadi apa yang kedua, hubungan masyarakat sekitar yang menurun tuh kayak gimana? Hubungan masyarakat sekitar yang menurun itu hubungan masyarakat yang renggang, menimbulkan perilaku kejahatan karena sikap saling membantu, kepedulian, dan kerjasama tidak kembali terwujud. Terus apalagi? Yang ketiga yaitu meningkatnya biaya hidup dan pengangguran. Maksudnya gini, kemajuan pembangunan ekonomi berdampak kepada taraf hidup dan biaya hidup masyarakat. Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehingga terdesak untuk bertindak dengan segala cara seperti mencuri, penipuan, dan merampok dan sebagainya. Yang keempat, tenaga kerja asing. Yang didapatkan dari tenaga kerja asing yaitu dampak negatifnya yaitu masuknya negara asing adalah berkurangnya lapangan pekerjaan, dan hal tersebut timbul pengangguran yang tinggi, monopoli perdagangan, barang-barang ilegal, dan budaya asing yang memicu terjadinya kejahatan. Nah, yang terakhir itu penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkoba cenderung bertindak kriminal untuk bisa mendapatkan narkoba tersebut. Nah, yang terakhir, kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini disebabkan oleh pergaulan bebas, lingkungan yang buruk, dan orang tua yang tidak mendidik dan mendorong timbulnya kejahatan. Seperti itu. Satu, teori ketidakstabilan sosial. Lalu saya akan memaparkan teori ketegangan atau strain teori, yang dimana Robert Camerton ini pada tahun 1938 mengaitkan masalah kejahatan dengan anomi, atau yang dalam bahasa Perancis berarti ketidakberaturan, yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Nah, si Emile Durkheim, namun konsep Merton tentang anomi ini agak beda. Kata Merton, masalah yang sebenarnya tidak diciptakan oleh sudden social change itu atau perubahan sosial yang tepat, tetapi karena sosial struktur atau struktural sosial itu yang menawarkan tujuan yang sama dengan sarana yang tidak merata, kekurang paduan apa yang diminta oleh budaya atau kesuksesan dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur atau yang mencegahnya, dapat menurunkan norma karena nggak lagi efektif gitu untuk membatasi tingkah laku. Jadi penyebab kejahatan nih menurut strain teori atau teori ketegangan itu, yang pertama kegagalan mencapai tujuan. Gimana sih maksudnya kegagalan mencapai tujuan itu? Nah, kegagalan mencapai tujuan itu, apa yang diinginkan akan mendorong tindakan kriminal. Apa yang diinginkan kita gitu dapat menimbulkan tindakan kriminal, yaitu kayak menghalalkan segala cara lah untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Itu yang pertama, kegagalan mencapai tujuan. Lalu yang kedua, perbedaan antara harapan dan pencapaian, yang dimana seseorang tersebut mempunyai harapan yang tinggi. Seseorang tuh udah mempunyai harapan yang tinggi, namun hasilnya nggak sesuai harapan gitu. Pencapaiannya tidak sesuai dengan harapan, yang jauh berbeda dari harapannya, sehingga kecewa nih si diri individu itu kecewa dan mendorong untuk melakukan tindak kejahatan. Lalu yang ketiga itu ada kehilangan sesuatu, yaitu kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan orang yang tersayang lah, misalnya ditinggalkan, meninggal dunia, atau perceraian, atau berpindahnya dari lingkungan yang satu menuju lingkungan yang baru gitu, sehingga membuat individu itu mendapat pengganti dengan membalas dendam atas kehilangan tersebut. Jadi seseorang yang kehilangannya itu menimbulkan sakit hati yang besar. Lalu yang keempat itu menunjukkan tindakan ini negatif seperti konflik keluarga. Selain konflik keluarga juga kayak putus sekolah,
eh, penganiayaan dan sebagainya. Nah, konsep Merton itu menekan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat. Yang pertama, cultural aspiration atau culture goal. Yang kedua ada institutionalis means atau accept wise. Kedua unsur tersebut dapat diintegrasi apabila suatu masyarakat stabil. Dengan kata lain, sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan berharga bagi mereka haruslah ada bagi setiap individunya. Jadi strain teori atau ketegangan ini berasumsi bahwa setiap orang taat hukum, tetapi saat berada di bawah 10 tekanan besar, mereka akan melakukan kejahatan. Hal tersebut disebabkan karena ada perbedaan besar di antara tujuan dan sarana yang ada. Nah, dari asas dari teori ketegangan atau strain teori ini diantaranya adalah yang pertama, kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Karena kemiskinan itu telah menyebabkan diri individu yang menyimpang mempunyai peluang kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan. Lalu yang kedua, mempertahankan norma atau aturan konvensional. Nah, ini biasanya sebagian masyarakat cenderung mematuhi dan menganggap eksis gitu peraturan konvensional, di mana terkadang peraturan adat yang ada atau bertentangan dengan hukum nasional atau hukum positif yang berlaku. Lalu yang ketiga, ketegangan. Individu yang mempunyai keinginan yang tinggi tetapi tidak memiliki peluang untuk mencapai kejayaan akan menimbulkan perasaan yang kecewa gitu. Selain ketegangan, yang keempat itu ada pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok itu yang dimana remaja yang tidak memiliki nilai luhur akan membentuk kelompok yang cenderung kriminal seperti vandalisme, gangster, apalagi rampok-rampok dan lain-lain. Lalu selanjutnya, kejahatan dan kesalahan. Apa kejahatan dan kesalahan itu? Itu merupakan suatu perbuatan yang dimana tidak diperbolehkan atau ilegal, atau suatu yang melanggar hukum, aturan atau delik atau dan lain-lain. Yang keenam itu, yang terakhir, pekerjaan terlarang. Gimana pekerjaan terlarang itu? Pekerjaan terlarang itu merupakan pekerjaan yang tidak diperbolehkan atau ilegal, seperti pengedar narkoba, pembunuh bayaran, ngejual barang-barang curiannya. Pokoknya mah yang ilegal aja lah, yang pekerjaan yang melawan aturan-aturan hukum. Lalu Merton juga mengembangkan mode adaptance sebagai pemecah bagi anggota masyarakat untuk dapat menghadapi ketegangan atau strain. Merton juga mengemukakan ada 4 metode adaptasi menyimpang. Di antaranya, yang pertama, kesesuaian atau conformity. Kesesuaian ini merupakan masyarakat menerima tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota masyarakat kepada dirinya dan menerima cara yang diberikan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua, ada inovasi atau innovation, yang merupakan cara individu menerima tujuan dalam suatu masyarakat tetapi menolak cara biasa yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, ada atau ritualism, yang dimana cara untuk menolak tujuan adat akan tetapi masih menerima cara yang diberikan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, ada retreatism. Retreatism itu proses yang terjadi apabila nilai-nilai yang berlaku udah nggak bisa dicapai melalui cara yang telah melembaga, tetapi warga masyarakat masih mempunyai kepercayaan kepada apa yang mendalam sehingga mereka tidak mau menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah melembaga gitu. Yang kelima itu ada pemberontakan atau rebellion.
apa maksudnya pemberontakan itu? Yang dimana tindakan yang tidak hanya menolak tujuan dan cara yang dicapai individu-individu ini menggantikan tujuan, dan cara yang ada dengan tujuan mereka itu sendiri. Nah, itu merupakan teori ketegangan atau strain teori. Nah, selanjutnya itu Wahyu Diona akan menjelaskan teori ini, penyimpangan budaya. Nah, selanjutnya adalah kultur konflik teori atau teori penyimpangan budaya. Teori ini menjelaskan bahwa akar penyebab dari kriminalitas atau kejahatan disebabkan oleh benturan nilai antara kelompok-kelompok budaya karena adanya perbedaan mengenai tingkah laku yang dianggap pantas dalam kehidupan sosial. Teori ini paling jelas ditemukan pada tulisan Thorsten Selim dan dalam bukunya Kultur Konflik and Crime pada tahun 1938. Selin mengemukakan bahwa akar penyebab kejahatan dapat ditemukan dalam nilai-nilai yang berbeda, dalam perilaku yang pantas, conduct norms, atau norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang ada. Jadi menurut Selin, setiap kelompok memiliki conduct norms-nya masing-masing menurut penjelasan tersebut. Perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non-kriminal adalah bahwa masing-masing menganut perangkat conduct norms yang berbeda. Selin membedakan dua jenis konflik budaya, yaitu konflik primer dan sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan atau clash. Pertentangan tersebut dapat terjadi di perbatasan area antara area-area yang berdekatan apabila norma dari satu kelompok budaya meluas hingga mencakup wilayah dari kelompok budaya lainnya, atau apabila anggota dari satu kelompok berpindah ke budaya lain. Sedangkan konflik sekunder muncul jika konflik sekunder tersebut terjadi ketika satu masyarakat homogen menjadi masyarakat yang kompleks, di mana sejumlah kelompok sosial berkembang secara konstantu. Budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat conduct norms-nya masing-masing. Hal mendasar dari gagasan konflik budaya adalah gagasan tentang subkultur. Nah, tadi udah dijelasin 3 teori. Yang pertama ada teori apa tadi? Disorganisasi sosial, terus ada teori ketegangan, ada teori penyimpangan hukum. Nah, di sini kami akan memberikan contoh-contoh kasus yang diantaranya misalnya teori disorganisasi sosial. Gimana contoh kasusnya itu? Kayak gimana itu? Ya. Seperti contohnya itu perampokan sadis di Pulau Mas. Pulau Mas, di mana Pulau Mas itu? Perampok sadis beraksi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Mereka Jatim menyatroni rumah seseorang yang berusia 59 tahun dan menyekap orang-orang hingga tewas kehabisan nafas. Ngeri-ngeri sedep ya perampokan ini sadis. Terus nih ada teori ketegangan yang tadi saya jelasin, teori ketegangan atau strain teori. Ada misalnya kita ngambil suatu kasus miris, remaja mencuri untuk biaya hidup. KPAI minta Pemda banteng entaskan kemiskinan, anjir. Jadi gini, warga Jalan Pemuda Banteng ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2019 karena melakukan pencurian di
SD Negeri 5 Lembang. Pada Februari 2019 lalu, bersama rekannya inisial AS mencuri dua unit laptop, satu kamera, terus uang tunai senilai 7 juta rupiah. Nah, ini kan berdampak atau mengakibatkan kerugian material kepada si sekolah itu. Kalau dihitung-hitung kerugiannya mencapai 18 juta rupiah. Mirisnya, remaja yang putus sekolah ini diketahui mencuri karena faktor ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup sehari-hari. Terus ini informasi dari Humas Polres Banteng, pelaku terancam dikenakan pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ancaman 7 tahun penjara. Nah, teori strain ini berasumsi bahwa setiap orang taat hukum, tetapi saat berada di bawah tekanan besar, mereka pasti akan melakukan kejahatan. Kayak ada ketegangan atau keterpaksaan gitulah, karena bener-bener butuh, sehingga berani dianya. Begitu pula kasus tersebut, remaja yang putus sekolah itu yang putus sekolah ini terdorong melakukan pidana karena faktor ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketawa wae sih. Nah, contoh kasus dari penyimpangan budaya apa tuh? Nah, contoh kasusnya itu cambuk perempuan non-muslim. Pusat Ketawa wae ya. Ada kasus menyambuk perempuan non muslim, lalu pusat diminta tegas Aceh. Nah, jadi pelaksanaan hukuman cambuk ini ke seorang perempuan non muslim udah rada lumayan umurnya mah ya, udah buat tanah udah 60 tahun, udah di Aceh itu, di tepatnya di Takengon, gimana itu nyebutnya Takengon itu ya. Udah lama sih, 6 tahun yang lalu, 2016 April tanggal 12. Nah, perempuan itu dicambuk sampai 30 kali di hadapan ratusan warga karena menjual minuman beralkohol. Itu kan menyimpang dengan budaya di Aceh. Nah, selaku pengamat Islam, Lis Markus mengungkapkan bahwa pemberlakuan konon itu primordial dan hanya berlaku untuk masyarakat Islam. Oleh karena itu, Lis mengatakan bahwa Aceh telah melakukan pelanggaran terhadap implementasi hukum nasional dan meminta kepada pusat untuk menegur Aceh. Nah, dengan adanya aturan dalam kanun ini bagi yang beragama non-muslim, maka menunjukkan hukum positif tidak berlaku di sana. Jadi hal tersebut merupakan suatu pergeseran dalam penerapan hukum Islam, di mana dalam penerapan hukum Islam seharusnya terbatas bagi orang-orang muslim saja. Konon sendiri merupakan aturan pidana Islam yang diterapkan oleh pemerintah Aceh. Semenjak diberlakukannya aturan tersebut, para penggiat HAM juga mengkritik materi kanun yang diberlakukan pula untuk penganut agama non muslim dikarenakan nilai diskriminatif. Nah, pada teori konflik budaya ini kan menjelaskan bahwa akar penyebab dari kriminalitas itu atau kejahatan disebabkan benturan nilai-nilai yang
ada di kelompok budaya tersebut dengan aturan-aturan positif, aturan hukum nasional atau hukum positif yang berlaku, di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan hukum nasional, sehingga hukum cambuk tersebut telah mempermalukan dan tidak manusiawi. Itu merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ini mohon maafnya aja ya para penonton yang budiman. Kalau sekiranya rada-rada kering, rada-rada nggak jelas dah ini mah. YouTube aing kumaha aing. YouTube aku gimana aku. Aku yang ngejelasin gimana aku. Kamu mau tinggal menilai aja netizen. Sudahlah dicukupkan. Unjur mankola malah tanjur mankola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengar apa yang dibicarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.